Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di kuliah Konten Kreatif 2. Oke, besok kita akan UAS karena gini ya, banyak sekali halangan dan rintangan yang mengakibatkan kuliah kita tuh keteteran. Jujur aja, nggak pernah bisa offline. Kemarin bener kita udah deal mau offline tapi nggak jadi karena terus ditambah lagi sekarang PPKM darurat ya, pembatasan dari pemerintah. Kalau yang nggak punya keperluan nggak boleh berkerumun di kampus, nggak boleh datang ke kampus. Oke, karena banyak hal kita akan mengadakan kuliah online aja. Sebenarnya saya ingin ngajari kalian tuh banyak cara pembuatan konten ya, mulai dari kamera, terus rekam sesuatu, setting lampu, terus editing juga. Tapi karena pandemi ya kita belajar di luar perkuliahan aja. Nanti kita ketemu di mana kita belajar bareng-bareng. Kita masih open walaupun kuliah ini sudah selesai. Tetap kalian bisa kok tanya ke saya, Pak gimana caranya bikin ini, Pak gimana caranya bikin itu. Langsung WA saya, ketemu saya di ruang dosen ya. Itu saya selalu ready setiap hari Senin sampai Jumat sampai jam 4. Kita belajar tanpa ada batas waktu gitu. Oke. Ini untuk untuk menutup materi pada perkuliahan ini. Jadi saya mau ngajari kalian yang namanya ngedit video pakai smartphone. Di sini bisa kalian lihat nggak ada laptop ya. Adanya cuma smartphone, HP. Dan pasti saya berani bertaruh kalian pasti punya yang namanya smartphone. Oke, saya sudah upload materi untuk latihan kalian ngedit video. Itu ada di Drive ya. Bisa kita tampilkan dulu di Drive-nya. Ini HP saya udah kelihatan ya. Oke. Nah, di Drive itu sudah saya cantumkan banyak sekali potongan video. Ini video judulnya ya intinya video untuk ngiklanin pembuatan kopi gitu sih. Salah satunya kayak gini misalnya. Ini enteng kok. Ini enggak makan kuota banyak, paling cuman 100-an MB. Kalau kalian keberatan 100-an MB, kalian bisa cari wifi atau catering temen gitu ya. Ini nanti saya share di grup WhatsApp. Nah, caranya gimana? Kita download semua gini ya. Ini udah semua, terus kita download di sini. Nih, kelihatan ya, download ini ya. Nah, nanti kalian download. Ketika sudah selesai, otomatis akan ada di galeri kalian. Oke. Terus banyak sekali sebenarnya aplikasi untuk ngedit video ya. Ada KineMaster, terus ada VN, ada CapCut dan lain sebagainya. Lah, paling enak kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya paling enak tuh pakai VN. Nih, ada VN, kita klik. Nah, ini udah saya coba ya, tapi kita buat baru aja. Nah, nanti tampilan pertama dari VN itu kayak gini. Ini yang di bawah ada plus, ada home, ada ini kayak kompas nih ya, sama ada akunnya ini. Kita klik plus yang di bawah ini. Ini ya, kelihatan kan? Klik yang ada di paling bawah. Lah, ini ada new project. Terus ada story, template, overlay dan lain sebagainya. Nah, kita bikin new project. Klik seperti ini. Nah, video yang setelah kalian download tadi itu langsung kelihatan di sini ya. Nah, di sini ada banyak sekali video, kalau nggak salah sekitar 20 lah. Tapi pendek-pendek, cuman 5 detik, 3 detik, 4 detik gitu ya. Nggak panjang-panjang. Nah, caranya kita masukkan semua. Kita seleksi dulu, 1 dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan video ke 22. Ini ya. Setelah semua video kalian seleksi atau kalian pilih gitu ya, bisa kalian klik yang biru-biru panah nih ya di pojok kanan kalian. Klik. Nah, langsung jadi sebuah project. Oke, saya jelasin dulu sebenarnya kalau kalian mau ngedit video pakai PC itu ada yang namanya Premiere, terus Vegas dan sebagainya. Itu hampir sama dengan yang seperti ini. Jadi software editor video itu sudah pasti ya ada yang namanya ini timeline yang saya geser-geser ini namanya timeline.
Terus tombol play itu itu ada di tengah ini ya, play ini segitiga itu untuk play, untuk preview kita. Terus yang di bawah sini ada toolsnya ada template, filter, speed ya, split dan trim. Ini di bawah sini ada FX itu efek. Terus ada delete, misalnya kita mau delete sebuah video. Ada background, crop dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini kalian bisa pelajari sendiri, tapi saya mau menjelaskan atau mengajari kalian gimana biar bisa tahu dulu editing video secara basic banget. Jadi kalau kalian mau mau pindah ke PC atau Premiere, software editor yang lebih profesional, itu kalian nggak kaget, karena sebenarnya sama aja konsepnya, tapi cuman peletakan toolsnya saja yang ditaruh di berbagai tempat. Kalau di ini ya namanya VN ya, VN itu tampilannya seperti ini. Oke, saya jelasin dulu. Ini bisa kalian zoom kayak gini ya, kelihatan kan jari saya di monitor nih ya. Ini di pinch ya, namanya diginiin gitu, dilebarin. Nah, ini untuk zoom video kita. Nah, ini paling di bawah ini ada kayak garisan, itu namanya detikannya atau timelinenya per second ya. Itu ada 2 second, 4 second. Berarti kalau saya play di sini 1, 2, lah itu di 2 second, berhenti di 2 second kayak gini. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, kalian bisa coba sendiri di HP kalian, itu pasti kelihatan. Karena ya maklum di laptop atau untuk input ke monitor ini mungkin kekecilan sampai nggak kelihatan. Oke, jadi apa sih yang akan kita lakukan ketika ngedit video? Ngedit itu identik dengan motong atau ngecut sebuah video. Dulu waktu belum ada software editor video kan dulu bukan hard disk ya, bukan flash disk, bukan memori, tapi gulungan roll film gitu. Makanya kalau di sini ada icon yang namanya split ini, gunting. Itu karena dulu ngedit video tuh dipotongin roll filmnya. Ketika sudah sampai detik kesekian, cut, nah itu namanya dipotong. Makanya di sini ikonnya gunting. Misalnya kita potong di sini ya, kita play dulu, klik. Nah, di sini misalnya kita potong, kita split, klik. Nah, akan jadi 2 bagian ya. Nah, ini kita hapus yang tidak perlu. Misalnya yang nggak perlu itu yang ini, yang di awal ini ya. Kita klik sampai muncul kuningnya ini, terus kita delete. Nah, itu namanya ngecut video, atau kalau di sini namanya split. Itu untuk motong video. Klik sampai sini. Nah, misalnya sampai sini ya, klik. Itu kita mau kasih yang namanya transisi. Transisi ini adalah sebuah visual yang dia di antara video 1 dengan video 2. Kayak gini ya. Kayak gini. Nah, ini ada video yang kedua sama video yang pertama. Nah, di antara ini ada tombol plus ini, kita coba klik. Nah, ini ada yang namanya black, white, ini namanya transisi. Jadi dari transisi antara video 1 ke video lainnya. Nah, di VN ini ada lumayan banyak ya. Ada zoom in, zoom out, ada horizontal, ada vertikal. Nah, ini kalian pilih sendiri sekreatif kalian. Ada rotate, ada dissolve. Nah, ini yang bawahnya ada yang untuk mengatur durasi. Jadi seberapa cepat durasinya. Misalnya segini, ngik. Ini terlalu lama misalnya. Saya mau cepetin lagi. Ngik. Nah, cepat kan? Atau pakai zoom in, zoom out. Set. Nah, kayak gini misalnya. Set. Nah, kita kita klik centang yang ada di kanan bawah. Klik. Nah, otomatis dia sudah ada. Nah, ketika kalian play kayak gini, nah dia akan ada efek transisinya. Set. Nih ya, lumayan kan? Lumayan. Ini pakai HP loh, bukan pakai PC. Klik. Nah, misalnya kita lanjutkan ya. Dari sini gelas ditaruh meja, klik. Terus dikasih drip ya. Nah, dari sini biar agak dramatik sedikit, klik. Nah, kita mungkin cut di sini, jangan lupa di split, lalu yang nggak perlu dihapus. Yang ini ya. Jadi kita klik sampai kuning-kuning gini, kita delete.
klik, nah play lagi. Nah, jadi ceritanya setelah dia menaruh gelas, lalu ditaruhlah apa namanya nih dripnya ya, lalu menarik tisu atau kertas filter dripnya. Klik sini, terus, nah misalnya jangan lama-lama ya, kalau ngedit video itu harus tahu ketukan juga sih. Klik, nah sampai sini misalnya kita split, buang yang nggak perlu, klik lagi, set. Nah dari sini kita kasih transisi, misalnya reverse, rotate ya, rotate atau reverse, set seperti ini misalnya, set klik. Nah dari sini kita udah cukup aja, langsung cut lagi. Nah, kalau kurang besar bisa kalian zoom ya. Delete, klik, set. Nah ini untuk air panasnya kita split, kita delete, set, dan seterusnya. Sebenarnya mudah sih. Konsep dari editing video itu adalah menata sebuah video antara urutan video. Misalnya kalau dari bikin kopi, yang pertama misalnya naruh gelas dulu, yang kedua naruh apa, terus kasih air, kasih gula, kasih kopi dan sebagainya. Editor itu intinya adalah menyusun adegan itu. Setelah tersusun, nah nanti dipotongin ya nggak perlu, yang kepanjangan, adegannya kepanjangan. Nah misalnya kalau dibutuhkan baru dikasih transisi, misalnya kayak gini. Mungkin saya bisa pakai update yang project yang tadi ya. Nah ini udah saya edit tadi. Klik, putar, zoom out, putar lagi, klik. Nah misalnya kayak gini ya. Tapi ini versi saya sendiri, bisa kalian kreasikan. Oh ya, nanti kalian coba sendiri di rumah pakai HP ya, mudah sekali kan. Dan pakai file ini, gitu ya. Klik. Nah ini untuk editing videonya. Nah tapi ini nggak ada musiknya ya, masih belum ada musiknya karena previewnya dari HP ke laptop itu audionya nggak keluar. Jadi nanti kalian bisa kasih musik itu ada di sini kan. Yang paling bawah ini video, yang atasnya ini ya, kiri ini. Nah ini itu ada teks, terus ada picture kayak untuk nambahin gambar gitu. Ini namanya layer ya. Jadi ada layer video, layer gambar, layer teks, sama layer audio atau musik. Nah untuk nambahin musik kalian bisa klik di sini, klik sini. Nah ada musik, efek atau record musik misalnya ya. Nah kalian bisa ngimport musik yang kalian punya gitu ya. Nanti kalian cari sendiri sekreatif kalian. Nah nanti kumpulkan di grup ya. Nah saya punya video sudah jadi, mungkin akan saya tampilkan seperti ini. Oke, cut. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, cara ngedit video simpel sekali. Tinggal kalian tata urutannya, lalu kalian cut yang nggak perlu, lalu kasih transisi biar lebih dramatis gitu ya. Sebenarnya kalau dari editor video banyak sekali prosesnya. Jadi selain yang tadi itu, ada yang namanya grading, ada yang namanya compositing, ada yang namanya
visual effect, visual audio effect, terus dan lain sebagainya itu banyak sekali. Tapi kita belajar yang paling basic dulu, karena kalau kalian mau expert di di editor video expert, dan nanti ada tingkatan lanjutannya. Nah itu tidak diajarkan di kampus ekonomi, tapi di mungkin kampus film atau kampus DKV dan lain sebagainya. Tapi kalian sebagai calon marketing atau calon businessman ya kan, kalian setidaknya tahulah basic dari editor video konten ini. Jadi kalian punya konten nanti bisa bikin sendiri, atau paling enggak paham bagaimana cara mesan kalau kalian mau pesan ke orang ya. Jadi kalian nggak ditipu, nggak diakalin sama konten kreator yang di luar sana. Jadi kalian sudah paham konsepnya, sudah paham caranya, jadi kalian bisa menakar bikin konten yang baik itu seperti apa gitu ya, konten yang efektif dan efisien seperti itu. Nah terakhir, caranya ketika kalian sudah selesai, itu ada yang namanya tombol di kanan atas ini ya, export ini. Nah export itu untuk menjadikan dari timeline ini sebuah video yang bisa di-share. Jadi klik export. Nah, langsung aja ini banyak banyak aturannya ya, ada resolusi, FPS, bitrate. Nah, kita pakai yang default aja, karena yang default itu udah bisa shareable gitu. Lalu kita klik tanda centang ini, klik. Nah, itu nanti langsung ke export seperti itu. Jadi video yang bisa di-share gitu. Ya, itu silahkan kalian kerjakan, silahkan kalian kumpulkan juga di WhatsApp ya. Ini nilai sebelum UAS lah. UASnya nanti kita akan bicarakan di grup WhatsApp. Mungkin sekian dulu dari saya. Selamat mengerjakan, semangat, dan mohon bersabar, mohon maklumnya karena kita belum bisa secara tatap muka ya, karena kuliah ini sangat perlu yang namanya tatap muka sebenarnya. Oke. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.